Bab 647, hancurkan keluarganya. Adam mendesah, aku pernah melihat informasi tentang anak ini. Dia memang orang yang berbakat di bidang ini, dia akan menjadi orang ternama di masa depan jika dididik. Sayang sekali jika dia meninggal, kita mulai dengan gulung tikar saja dulu. Mungkin dia akan datang mencariku jika dia tidak punya pilihan lain lagi. Hancurkan keluarganya apabila dia tidak bersedia. Edo berkata, baik, Tuan Adam, bayaran untuk ini sebesar 15 miliar. Kamu ingin transfer atau pakai tunai saja? Transfer saja. Jawab Adam, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi bagian keuangannya, transfer 15 miliar ke rekening atas nama Edo dari Bank BCA Pencuci Uang. Tidak lama kemudian, Edo menerima sebuah pesan spesial yang berisi kode semua dan tidak memiliki satupun huruf. Edo berkata, senang bekerja sama denganmu, senang bekerja sama denganmu. Kata Adam, Edo meninggalkan sana dan langsung menuju ke pinggiran kota. Pada akhirnya, dia berhenti di depan sebuah penginapan yang terlihat tidak meyakinkan. Dia memarkirkan mobilnya dengan baik dan berjalan masuk ke penginapan dengan suasana hati yang baik. Orang tua yang menjaga penginapan itu mengangkat kepalanya dan memandang Edo, kamu terlihat sangat senang, Edo. Pasti dapat banyak uang lagi ya? Edo tersenyum misterius lalu melemparkan sebuah kartu kepada penjaga tua itu, tetua, ambil 1 juta ini untuk pergi minum teh. Penjaga tua ini tidak memiliki gaji. Semua penghasilannya berasal dari tip dari para pramuniaga ini. Setiap bulan dia menerima paling sedikit beberapa jutaan, dan paling banyak bisa mencapai miliaran. Senyum penjaga tua itu menyebar di wajahnya, Gong Sifa Chai. Semoga uang mengalir terus ya, dia melempar sebuah kunci rahasia kepada Edo. Edo mengambil kunci rahasia itu lalu menuju ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Ruang bawah tanah itu sama sekali tidak ada apa-apa, kecuali ada sebuah kamera pengawas yang tergantung di dinding tepat di seberang pintu. Edo mengambil kunci rahasia itu dan mengarahkannya ke kamera pengawas lalu menggelengkan kepalanya untuk melakukan proses pengenalan wajah. Ding, dinding itu terbelah dua setelah terdengar suara berderak. Ada sebuah lift di belakang dinding tersebut. Edo melangkah masuk ke dalam lift dan perlahan-lahan turun. Kemudian, lift berhenti di lantai 10 negatif, pintu lift terbuka. Di balik pintu itu, ada sebuah ruangan yang sangat luas dengan interior yang sama persis dengan sebuah bank. Satu-satu perbedaannya adalah bahwa konter itu tidak ditutupi dengan kaca anti peluru. Di sini tidak memerlukan kaca anti peluru, karena tidak ada yang berani membuat keributan di sini. Staf yang cantik dan seksi duduk di konter untuk melayani nasabah. Setiap nasabah mengenakan topeng yang dilengkapi dengan alat pengubah suara untuk memudahkan mereka untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Jika mereka melepaskan masker itu, maka akan ketahuan bahwa mereka semua adalah ahli ekonomi dari semua sisi. Bahkan mereka memiliki konsorsium asing juga. Bangunan bawah tanah yang megah ini merupakan Bank BCA Pencuci Uang yang sangat terkenal di daerah yang menakutkan. Edo berjalan menuju konter paling ujung dan tersenyum kecil kepada stafnya. Makin cantik saja, Nona Vina. Staf itu tersenyum dengan elegan tanpa kehilangan pesonanya. Jangan bercanda, Kak Edo. Edo berkata, uang dari Tuan Adam sudah masuk kan? Iya, sudah masuk, pas 15 miliar. Jawab staf tersebut. Oke, transfer 15 miliar itu ke Tomota Group melalui saluran S, ya? Lalu transfer sisa 5 miliarnya ke rekeningku. Staf tersebut langsung mengoperasikan komputernya. Tidak sampai 10 menit, staf itu mencetak selembar bukti transaksi dan menyerahkannya kepada Edo. Kak Edo, semuanya sudah selesai ya? Edo mengambil bukti transaksinya dan menuliskan selembar cek kepada staf tersebut. Nona Vina, datanglah ke kamarku malam ini. Ingat, datang sebagai polisi wanita ya. Staf itu mengambil cek tersebut dan melihat deretan angka 0 yang panjang. Lalu dia duduk dengan tegap dan segera mendalami perannya. Edo, kamu berada di bawah tahanan rumah. Kembalilah ke kamarmu dan mandi, dan akulah yang akan menghakimimu. Haha,
Edo tertawa terbahak-bahak, hanya kamu saja yang terlihat seperti polisi wanita. Wanita lain tidak mampu melakukannya. Bab 648 terjadi sesuatu pada Tomota Group. Tomota Group. Zeus menerobos masuk ke dalam kantor Presdir dengan panik. Kak Recha, ada masalah. Tokia mengangkat kepalanya. Kenapa? Visi, Zeus menyerahkan laporan transaksi rekening bank kepada Tokia. Kak, barusan ada rekening asing yang tidak diketahui namanya mentransfer uang ke rekening kami sebanyak 7 kali dan totalnya sebesar 15 miliar. Aku sudah memeriksanya sebanyak 7 atau 8 kali, tetapi tetap saja tidak bisa memverifikasinya. Apakah kalian punya bisnis di luar perusahaan yang tidak aku ketahui? 15 miliar loh, mana mungkin. Tokia mengambil laporannya dan memeriksanya. Sesaat kemudian, raut wajahnya memucat. Ada masalah. Pasti ada masalah, periksalah. Lihat dana ini datang dari mana. Recha melirik kode bank tersebut dan langsung menghubungi nomor Lonely Wolfie. Butuh bantuanmu untuk periksa sumber dana. Kode banknya adalah S78654. Baik, jawab Lonely Wolfie. Tokia dan Zeus memandang Recha dengan rasa ingin tahu. Kamu hubungi siapa? Seorang teman, jawab Recha. Tokia memutar matanya. Temanmu banyak sekali. Apakah temanmu ini akan memberikan 15 miliar yang tidak diketahui sumbernya kepada kami? Recha tersenyum kecil. Bisa jadi loh, Bang. Pada saat ini, pintu ruangan itu tiba-tiba ditendang terbuka. Octavian membawa 6 pengawal dan menerobos masuk. Tokia dan Zeus seketika merasa gugup setelah melihat Octavian. Octavian berkata dengan senyum di wajahnya, TSK, kenapa pada terlihat sedih? Apa ada keluarga yang mati nih? Recha memandang Zeus. Visi apa kalimat selanjutnya setelah ada teman yang datang dari jauh? Zeus berpikir sejenak lalu berkata, meskipun jauh, tapi pasti akan dibunuh juga. Tokia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak tertawa. Teman yang datang dari jauh pasti akan dibunuh juga. Bahasa kamu pasti diajarkan oleh guru bahasa Inggris, kan? Octavian menatap Recha dengan marah dan berkata, biadab. Kamu juga cuma bisa banyak omong kosong saja. Meskipun jauh tapi pasti akan dibunuh juga kan? Haha, kalianlah yang akan dibunuh hari ini. Dia menatap laporan transaksi yang ada di tangan Tokia dan berkata, tes, apa ini? Jangan-jangan ada yang mengirimkan 15 miliar ke rekening kalian ya? Tokia menarik napas. Pria ini terdengar sangat yakin. Pasti 15 miliar ini ada hubungannya dengan dia. Hanya saja, apa alasannya mentransfer 15 miliar kepada kami? Tokia bertanya. Octavian, apa yang mau kamu lakukan? Octavian dengan angkuh berkata, oh, aku tidak ngapain kok. Cuma datang ke sini untuk melihat bagaimana keluarga kalian diumumkan bangkrut hari ini. Bajingan, bentak Zeus, keluarga kalianlah yang bangkrut. Kak Recha, tendang bajingan ini keluar. Aku hampir memuntahkan cemilan bulan lalu gara-gara melihatnya. Sialan, Recha menjadi marah. Octavian, berani sekali kamu membuat jijik adik iparku. Kamu pantas mati. Dia tidak ragu-ragu melayangkan tendangannya dan langsung menendang Octavian keluar dari ruangan. Raut wajah Zeus terlihat manis. Kak Recha baik sekali padaku. Sudah seharusnya begitu, kata Recha. Sialan. Octavian menjadi sangat marah. Langsung main tangan saja, bahkan aba-aba pun tidak ada. Tidak ada gunanya juga aku menyewa pengawal ini. Kamu sama sekali tidak memberikan waktu untuk bereaksi kepada kami. Beberapa pengawal itu merasa bersalah karena tidak berhasil melindungi Octavian, dan dengan marah berkata, bajingan, berani-beraninya kamu memukul Tuan Adam di depan kami. Berani sekali, sekarang berlutut dan bersujudlah 100 kali. Setelah itu tampar kalian sendiri 100 kali, dan aku tidak akan biarkan kalian mati. Zeus langsung bersembunyi di belakang Recha. Kak Recha, mereka menakutiku, kurang ajar. Berani sekali kalian menakuti adik iparku. Cari mati kalian, kata Recha. Bab 649. Kak Recha, kamu baik sekali padaku. Setelah mengatakan itu,
Dia sekali lagi, tanpa aba-aba, melayangkan tendangannya dan menendang keluar beberapa pengawal itu. Kak Reca, kamu baik sekali padaku, kata Zeus, sudah seharusnya begitu. Kata Reca, Tokia yang berada di samping termangu-mangu. Palsu, benar-benar palsu, pertunjukan kalian berdua terlalu banyak kekurangannya. Katakan saja langsung jika ingin memukul orang, mengapa mencari alasan yang begitu jelek? Apalah menjijikkan dan menakutkan, siapa yang bakal percaya sih? Beberapa pengawal itu juga menjadi sangat marah. Kamu seharusnya memperingatkan kami dulu sebelum mulai, supaya kami bisa duel dengan adil. Tidak ada yang seperti kamu, yang mulai tanpa aba-aba. Waktu untuk bereaksi pun sama sekali tidak berikan kepada lawan. Benar-benar keterlaluan, tidak, bahkan orang yang keterlaluan pun memiliki prinsip daripada kamu. Octavian menggertakkan giginya dan berkata, bagus, bagus, bagus. Padahal aku awalnya masih ingin memberimu kesempatan untuk bergantung pada ayah baptisku. Tapi sepertinya kalian bersikeras cari mati sekarang, jadi aku hanya bisa mengabulkannya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Paman Felix, bergeraklah. Dia menutup teleponnya dan memandang Reca dengan angkuh. Kamu tahu aku menghubungi siapa? Direktur Adam dari Divisi Perbankan Clarity. Dia dan ayah baptisku adalah saudara angkat. Tomota Group dicurigai melakukan penyelundupan uang dalam jumlah yang sangat besar. Kalian tunggu diumumkan bangkrut dan masuk penjara saja. Tokia membalasnya, sembarangan. Semua bisnis dari Tomota Group adalah asli dan tidak ada pemalsuan sama sekali. Mana mungkin ada penyelundupan, Octavian mencibir, oh ya? Jadi apa maksud 15 miliar yang ditransfer ke rekening kalian oleh grup penyelundup dari luar negeri itu? Wajah Tokia seketika menjadi pucat pasi, jadi inilah tujuan dari 15 miliar itu. Dia buru-buru berkata kepada Zeus, Visi, segera hubungi polisi dan katakan yang sebenarnya kepada mereka. Uang 15 miliar itu tidak ada hubungannya dengan Tomota Group. Haha, tidak ada gunanya juga menghubungi polisi. Ini adalah kejahatan ekonomi, dan berada di bawah kendali dari kendali divisi perbankan. Polisi sama sekali tidak bisa mengurusnya. Mulut Tokia tidak bisa berkata-kata selama beberapa saat dan menjadi sangat cemas. Reca menatap Octavian dengan senyum di wajahnya, dasar idiot. Dia bahkan mengungkapkan rencananya, jelas-jelas ini memberikan waktu kepadanya untuk mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim sebuah pesan kepada Lonely Wolfie, sumber dana telah diketahui. Itu berasal dari grup penyelundup asing. Segera cuci dana ini untukku sekarang juga. Baik, balas Lonely Wolfie. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Lonely Wolfie membalas pesannya, Kak, dananya sudah dicuci. Bagus, kata Reca. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian jas dan terlihat resmi memasuki ruangan. Pemimpinnya adalah seseorang dengan gaya rambut slick back dan memakai kacamata hitam. Wajahnya terlihat galak dan menakutkan. Orang ini adalah Felix. Orang yang dipanggil Paman Felix oleh Octavian. Zeus membisik, Kak Reca, orang dengan gaya rambut slick back itu menakutiku. Berani sekali menakuti adik ipar, kata Reca. Tokia bergegas menghentikannya, diam kalian. Reca, kamu tidak boleh melakukannya. Kami tidak bisa menyinggung orang seperti ini. Tapi mereka menakuti Visi, kata Reca. Kalian gak ada habis-habisnya ya. Alasan kalian memukul orang benar-benar tidak masuk akal. Reca dan Zeus terlihat agak malu, pertunjukan mereka sudah terekspos. Octavian bangkit berdiri dengan susah payah dan menyapa Felix. Akhirnya kamu datang juga, Paman Felix. Mereka adalah penanggung jawab dari Tomota Group. Aku melihat mereka melakukan transaksi dengan grup penyelundup asing dengan mataku sendiri. Zeus membentaknya, jangan bicara omong kosong. Diam. Felix menegurnya, apa-apaan ini berteriak di hadapan pejabat. Kalian adalah penanggung jawab Tomota Group kan?
Sekarang aku mendakwa kalian dengan penyelundupan ilegal yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Perusahaan kalian harus ditutup untuk sementara waktu, dan kalian harus pergi dengan kami untuk diselidiki.